Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengertian populasi dan sampel. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Gatot Adityo, yang kedua ada Muhammad Rihan Rajabona, dan yang terakhir ada Selva Mega. Pengertian populasi dan sampel. Baik populasi dan sampel, keduanya merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sederhananya, sampel penelitian dapat diartikan sebagai bagian dari populasi dan merupakan wakil dari anggota populasi yang diteliti. Keduanya menjadi hal yang sangat menentukan hasil penelitian karena dapat memberikan generalisasi pada hasil penelitian yang didapat. Oleh karenanya, penting sekali untuk kalian dapat bersikap cermat dan teliti dalam menentukan besaran populasi dan sampel yang akan digunakan. Bahkan hal tersebut harus sudah kalian perhatikan dengan matang jauh sebelumnya. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai populasi dan sampel oleh para ahli. Pengertian populasi menurut para ahli. Populasi dapat diartikan sebagai subjek pada wilayah serta waktu tertentu yang akan diamati atau diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiono, populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Gulo, menyebutkan populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan dari satuan analisis yang merupakan sasaran penelitian. Menurut Margono, populasi merupakan sebagai seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup juga waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Ari Kunto, populasi merupakan sebagai keseluruhan objek penelitian atau totalitas kelompok subjek, baik manusia, gejala, nilai, benda-benda, hingga peristiwa sumber data suatu penelitian. Pengertian sampel menurut para ahli, hampir semua ahli memiliki pandangan yang sama tentang sampel, yakni merupakan bagian dari populasi. Menurut Sugiono, sampel merupakan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Menurut Gulo, memiliki pengertian yang sama dengan Sugiono tentang sampel, yaitu himpunan bagian atau subset dari suatu populasi. Menurut Ari Kunto pun menyebutkan hal yang sama, yaitu sampel sebagai bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Cara menentukan sampel berdasarkan populasi. Terdapat beberapa cara untuk menentukan jumlah sampel dari suatu populasi. Cara ini biasanya juga disebut dengan rumus atau formula. Beberapa rumus yang sering digunakan diantaranya rumus Lovin dan rumus Jacob-Cohen. Pemilihan penggunaan kedua rumus ini tergantung dengan situasi sampel yang ada. Penjelasan lebih lengkap akan aku bacakan. Rumus Lovin merupakan rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal. Penggunaan rumus Lovin dilakukan untuk populasi yang jumlahnya sudah diketahui secara pasti. Rumus Lovin biasanya digunakan dalam penelitian dengan jumlah sampel yang sangat besar dengan metode survei. Tujuan penggunaan rumus ini adalah untuk mendapatkan sampel sesedikit mungkin, tetapi dapat mewakili keseluruhan populasi. Notasi dari rumus ini adalah N berarti sampel yang dicari, N adalah jumlah populasi, E adalah tingkat kesalahan yang diambil dari nilai presisi. Apabila nilai presisi atau ketepatannya adalah 95%, maka tingkat kesalahannya adalah 5% atau 0,5%. Selanjutnya adalah contoh soal menggunakan rumus Lovin. Di sini selanjutnya adalah contoh soal. Jadi di sini misalkan ada ingin melakukan survei tentang preferensi makanan di antara siswa. Jadi ada sebuah sekolah gitu kan. Populasi dalam kasus ini adalah sebuah siswa di sekolah tersebut. Jadi selanjutnya adalah contoh soal menggunakan rumus Lovin. Misalkan Anda ingin melakukan survei tentang preferensi makanan di antara siswa di sebuah sekolah. Jadi di sini populasinya itu adalah siswa di sekolah tersebut, namun karena keterbatasan waktu dan sumber daya, jadi tidak dapat mewawancari semua siswa di sekolah. Jadi oleh karena itu, Anda memutuskan untuk mengambil sampel representatif dari populasi tersebut. Untuk mengerjakan soal seperti ini, contoh soal seperti ini, itu kita lihat slide selanjutnya. Di sini ada rumus dari Slovin, N sama dengan 1 plus N dalam kurung E2 tutup kurung N. Di mana N ini adalah ukuran sampel yang diperlukan. N kecil ya. Dan N gedenya adalah ukuran populasi. Sedangkan E kecil adalah tingkat kesalahan yang diizinkan. Jadi biasanya di sini dinyatakan dalam presentasi desimal ya. Misalkan sekolah tersebut memiliki 1000 siswa dan Anda memilih tingkat kesalahan 0,05 sama dengan 0,05.
atau 5%. Jadi ukuran sampel yang diperlukan dapat dihitung sebagai berikut nih. N sama dengan 1000 per dalam kurung 1 tambah 1000 dalam kurung 0,0,5 kuadrat. Ada selanjutnya sini ada N 1000 per 1 ditambah 1000 dalam kurung 0,0025. Sebenarnya di sini karena mungkin disederhanakan ya dari 0,05 kuadrat ini jadikan 0,0025 kuadrat 25. Jadi di bawahnya tinggal disederhanakan lagi menjadi N sama dengan 1000 per 1 plus 2,5 dalam kurung. Disederhanakan lagi jadi 1000 per 3,5. Lalu kita dapat totalkan jumlahnya kita dapat sebagai 285,71. Stop.